Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah kita, berikan kita kegairahan untuk senantiasa datang ke rumahnya, melaksanakan ibadah kepadanya sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan keistiqamahan untuk senantiasa taat beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Naba. Mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Naba ini ada juga menyebutnya surah Ammah, ada juga menyebutnya surah Yatasa'alun, karena memang kata-kata ini ada di dalam surah An-Naba ini. Seperti surah-surah yang lain di dalam juz Ammah ya, surah An-Naba ini isinya adalah tentang hari kiamat. Kita bahas kemarin dari awal sampai inilah surah yang pertama dalam juz Amma, surah An-Naba ya, itu temanya tentang hari kiamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam di tengah-tengah kafir Quraisy, isi dari dakwah beliau yang pertama adalah mengajak manusia menuju tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyampaikan kepada masyarakat, kepada manusia saat itu akan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Yang ketiga, temanya adalah persamaan derajat manusia. Ketiga tema besar ini ternyata membuat masyarakat Arab itu heboh. Tema pertama tentang tauhid, yang kita tahu dalam sejarah masyarakat jahiliyah itu menyembah banyak Tuhan. Tuhannya dibuat jadi patung. Lalu Nabi mengajak tidak boleh menyembah kecuali kepada Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Nabi mengingatkan akan adanya hari kiamat. Ketika turun perintah berdakwah secara terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke atas bukit. Diceritakan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, Nabi naik, ya. Nabi naik ke atas bukit lalu memanggil suku-suku, kabilah-kabilah Arab. Maka mereka pun berdatangan. Kepala suku yang gak sempat datang, dia utus orang lain. Mendengarkan apa sih yang ingin disampaikan oleh Muhammad, kok dia manggil-manggil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, wahai saudara-saudaraku masyarakat Arab, kalau saya bertanya, menyampaikan informasi kepada Anda bahwa di belakang bukit itu ada pasukan yang ingin menyerang kita, Anda percaya apa tidak? Mereka menjawab, kami percaya, karena belum pernah kami dengar ada sejarahnya engkau itu berdusta. Percaya? Iya. Setelah mereka percaya, ngomong langsung percaya, apa kata Nabi? Maka dari itu takutlah kalian terhadap azab neraka. Langsung bab akhirat, bab neraka yang disebut Nabi. Langsung terperanjat Abu Lahab, langsung dia bilang, tabat yadaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, untuk ini kamu mengundang kami ke sini. Allah jawab, tabat yada Abi Lahab, ila akhir ayat. Maka kisah informasi yang disampaikan kepada Nabi akan adanya hari kiamat ini menjadi berita heboh di kalangan masyarakat Arab. Mereka bertanya-tanya, betul tak kata itu? Ya ada yang percaya, ada yang tidak. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya itu? Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang sangat besar, berita yang sangat dahsyat, berita yang menggemparkan masyarakat saat itu. Mereka saling tanya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu berselisih, tidak satu pendapat. Ada yang percaya, maka yang percaya ini termasuk orang beriman. Ada yang tak percaya, maka termasuk orang kafir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada orang yang tidak percaya kepada sebagian ayat Al-Quran yang tak masuk akal katanya hari ini, ada itu sampai mau direvisi katanya 300 ayat. Di awal turunnya pun udah ada yang komplain. Tak mungkin kata dia, kita sudah berserak tulang-tulang kita akan dibagikan. Tak mungkin. Ya, banyak tak percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla, jangan begitu. Kalian jangan berselisih paham, kalian jangan menolak, kalian jangan, bahasa kami itu bekeh, apa bahasa sini, keras kepala. Jangan bersikap seperti itu, tak percaya, tak percaya. Kalla saya'lamun, jangan. Saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Nantinya kapan? Ya di hari kiamat kalau benar-benar terjadi.
Jujur, saya dulu tahun 1995 saya tamat aliyah 1994, masuk ma'had 1995. Kiai kami bercerita, beliau cerita, nak, saya ketika di Malaysia kemarin, saya mau mengirim surat, tapi aneh, kata beliau. Anehnya kenapa? Suratnya itu difotokopi macam fotokopi di tempat itu, tiba-tiba bisa di print di Jakarta. Aneh, kata beliau, tahun 95. Beliau bilang aneh, hati kecil saya, masa iya? Tapi kan gak berani ngomong, karena gak ada di zaman itu. Cuma gak ngomong aja. Sekarang gak perlu pakai fotokopi, gak perlu surat, videonya langsung terkirim. Bukan barang aneh. Di zaman Nabi begitu cerita tentang hari kiamat yang gak masuk akal, ya aneh menurut mereka. Tapi Allah katakan, kalla, jangan begitu. Kalaupun nggak masuk akal, bukan berarti ayatnya yang salah, akal nggak nyampe. Saya alamun, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saya alamun. Kemudian sekali-kali jangan begitu. Saya alamun, nanti mereka akan tahu. Kalau mereka sudah tahu, baru mereka ngomong seperti akhir ayat ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau ku tahu begini, ya Allah, kenapa ku jadi manusia? Jadikan aja ku jadi debu, ya Allah. Tapi nanti, ya, itu akhir ayat ini. Jangan seperti itu kita, kesian. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguatkan keyakinan kita, agar jangan kita bekeh, jangan kita keras kepala, jangan kita itu tidak mau percaya, jangan sampai begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya, alasan-alasan yang masuk akal juga. Karena kita ini seringkali pakai rasio. Hati-hati. Kadang-kadang kalau sudah kuliah ini S1, S2, S3, semakin pakai rasio, kadang-kadang makin parah. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali saya diingatkan oleh keponakan, paman jangan terlalu pakai rasio, makanya pakai hati. Kadang-kadang itulah susahnya kalau orang sudah kuliah. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan pakai akal. Tengok bintang, wah ini baru Tuhan, kata dia. Muncul bulan lebih besar dari bintang. Itu bukan Tuhan, itu ini lebih besar, itu yang Tuhan. Tiba-tiba besok pagi rembulan pun sepi, muncul matahari, ini lebih besar lagi, inilah Tuhan. Maghrib mataharinya pun tenggelam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Beliau itu mencari Tuhan pakai akal, tapi begitu ketemu Tuhan, ma'rifatullah, ternyata dibuang ilmunya, disuruh sembelih anak pun tak pakai mikir. Kan macam orang gila itu. Sembelih anak pun belum yakin, digorok aja. Bukan macam ibu-ibu yang gorok anaknya 3 orang karena tak dapat makan, itu bukan. Tapi karena ini perintah Allah, kalau Allah nyuruh, masuk akal tak masuk akal, percaya. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal Al-Qur'an ini surah Al-Baqarah, Allah ingatkan kepada kita, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya. Maka apapun cerita Al-Qur'an, termasuk dalam surah An-Naba, berita yang menggemparkan ini, jangan sampai kita iya kah, iya tak, nggak usah, yakin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kepada kita jangan sampai seperti orang-orang kafir begitu, ya. Tsumma kalla sayalamun.
Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'al, bukankah kami yang menjadikan al-arda bumi mihada firasya, bukankah kami yang menjadikan bumi itu terhampar? Nggak usah dijawab, memang iya Allah yang ciptakan, yang jadikan seperti itu. Kalau Allah bisa ciptakan bumi ini terhampar, maka untuk menghancurnya lebih gampang. Betul ya? Ada orang tak percaya kiamat, membangun masjid sulit, coba suruh menghancurkan cepat. Menciptakan bumi, langit, gunung dan lain sebagainya Allah mampu, apalagi membuatnya hancur berantakan hari kiamat, lebih gampang lagi. Kita aja nggak jadi tukang itu bisa itu untuk guyung itu rumah. Maka Allah katakan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan, wal jibala autada, dan menjadikan gunung sebagai pasaknya? Bukankah Allah yang menjadikan itu? Iya. Allah ajak kita dialog biar kita ingat, oh yang ciptakan bumi terhampar ini Allah. Di tengah-tengah bumi ini dibikin pasak oleh Allah melalui gunung-gunung. Iya. Wa khalaqnakum azwaja dzukuran wa inatha. Kata Allah, kami yang jadikan kalian berpasang-pasang, ada laki-laki, ada perempuan. Siapa yang ciptakan? Allah. Sehebat-hebatnya manusia mengoperasi manusia hari ini, tak bisa. Nampak zahir mungkin laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, tapi adakah begitu diubah jadi perempuan langsung ia mengandung dan melahirkan? Tak bisa. Allah yang menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Kalau nggak berpasang-pasangan nggak jadi juga kita, nggak bisa berkembang biak. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah sampaikan kepada kita untuk menguatkan akal pikiran kita. Wa ja'alna naumakum subata, dan menjadikan tidur kamu sebagai istirahat. Tidur itu untuk istirahat, melepas lelah, bukan untuk dinikmati. Maka tidur yang nikmat adalah tidur pada waktunya. Kalau sudah ngantuk di atas motor pun kadang setir tidur juga. Karena itu nggak penting ranjang yang halus-halus, kayu jati. Kalau belum ngantuk nggak bisa tidur juga. Tidur itu cuma untuk istirahat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang hari ini membangun tempat tidur beratus-ratus juta rumahnya, padahal hanya untuk tidur. Siangnya akan keluar kita dari rumah, apalagi pejabat. Ya, satpamnya aja yang tukang tunggu. Bapaknya kapan balik? Kadang nyampe rumah pun udah ada yang nunggu, nggak sempat tidur. Tidur itu untuk istirahat. Saya tahunya ketika aliyah, tempat kos saya itu sedikit kali tidurnya. Saya tanya, kenapa kok sedikit kali tidurnya? Tidur kan cuma istirahat, dan istirahat itu bukan saja tidur, jadi belum istirahat pakai baca koran. Wah, nggak usah diikuti, itu tergantung orangnya. Saya pun nggak mampu ngikuti. Tapi artinya bahwa tidur bukan untuk dinikmati terus ini, bukan. Walaupun tidur itu memang kenikmatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, walaupun mata saya tertidur, hati saya masih zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidur itu hanya badan. Kita terbalik, walaupun badan kita sedang sholat, tapi hati kita kadang keliaran juga. Nah kebalik, hati kita tertidur. Ini rakaat keberapa ya?
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian yang menyelimuti dunia ini dengan kegelapan. Maka tertutuplah, ya, apa yang nampak sebelumnya jadi tak nampak, tertutup dari pandangan mata kalau sudah malam. Waja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu ma'asya, untuk bekerja, berusaha, berniaga. Maka tak boleh kalau tidak penting malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Maksudnya apa? Malam begadang nonton bola, siang ketinggalan sholat subuh. Allah sudah buat tuh dengan luar biasa dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu apa yang disampaikan oleh Allah dicontohkan kepada Nabi. Kalau sudah malam maghrib ke masjid sampai isya, selesai salat isya, Nabi ngobrol seperlunya dengan keluarga, setelah itu tidur. Kita kadang-kadang main ke rumah kawan sampai jam 11, pulang mampir lagi di kedai kopi sampai jam 12. Kalau penting nggak masalah. Mungkin itulah yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kalau begadang tafakur silakan di bulan Ramadan, nggak usah tidur silakan. Tapi kalau ngomong sana ngomong sini yang nggak jelas, bicara tentang minyak goreng, bicara tentang Mandalika, bicara tentang pawang, bicara tentang ini, apa itu? Itu sampai jam 12 kalah-kalah DPR. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin perlu kita format ulanglah model kerja kita, model istirahat kita. Beda kalau satpam, shiftnya memang malam, maka siang dia tidur. Tapi kalau yang enggak begitu, bagusnya kita ikuti sunnatullah. Allah yang ciptakan ini, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita, ikuti aja. Dan Rasul pun mencontohkan, ya, waja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina, kami bangun fawqakum, di atas kalian, sab'an ay sab'a samawat, 7 lapis langit. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu bukan langit macam lapis itu, bukan, tapi planet-planet yang kita bahas sebelumnya. Allah ciptakan itu, ya, sab'an shidada, sangat kuat. Tarun-turun tuh, kecuali Allah yang runtuhkan nanti, ya kiamat lah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah menceritakan kepada kita betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua alam semesta ini. Masa hanya untuk membuat kiamat berantakan semua itu nggak mampu? Nah, ini menguatkan keyakinan kita bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Waja'alna sirajan wahhaja. Dan kami jadikan pelita bersinar, ya, ay asyams. Yang dimaksud di sini adalah matahari. Allah yang jadikan bumi, Allah yang jadikan gunung, Allah yang jadikan langit, Allah yang jadikan matahari, Allah yang jadikan siang, Allah yang jadikan malam, Allah yang menjadikan kita semua.
Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada matahari, habislah kita. Ya, seminggu aja libur matahari muncul, nggak tahu kita, nggak bisa kemana-mana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan, ma'an, air hujan. Dalam ayat yang lain, minas sama, dari langit dari atas. Yang betul yang mana? Ya sama, karena awan juga di atas. Tapi memang secara fisika apa ya, kita belajar IPA itu, ya memang air itu ya dari awan itu, ya awan itu mengembun, ya menguap dari laut, naik, ya kan, udah kumpul. Nah, udah gelap awannya, itu akan jadi hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak usahlah terlalu ribut dengan pawang, itu juga manusia. Ya, banyak pro kontra, banyak analisis. Udah gini aja, yang jelas Allah katakan yang nurunkan hujan itu lah Allah, yang nurunkan hujan itu Allah dari awan. Apapun usaha kita, kalau Allah berkehendak lain, kalah kita. Kalaupun ternyata terjadi panas, tak jadi hujan, itu kebetulan usaha kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti yang kita inginkan. Tapi yang berbekas adalah bukan doa, bukan pawang, bukan garam. Yang berbekas adalah kudrah iradah Allah. Untuk apa pawang? Usaha. Sama dengan kita bertani, ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah. Tapi Pak, kalau nggak ada tai ayam nggak bisa tumbuh. Yang menumbuhkan bukan tai ayam, tapi kita berusaha pakai tai ayam dulu. Kalau subur, Allah yang nyuburkan. Datang ke rumah sakit, jangan tuhankan rumah sakit, jangan tuhankan dokter, jangan tuhankan obat. Ada orang pulang ke rumah sakit pakai ambulan, tidak sehat tapi juga tidak hidup, mati. Yang membuat dia mati Allah. Kalau sehat, yang membuat dia sehat juga Allah. Untuk apa berobat? Yang berobat aja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Maka itu semua adalah usaha. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kudrah, kekuasaan, iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan macam pencuri. Ada pencuri datang. Curi apa? Curi punya orang. Ditangkap sama Pak Polisi. Pak Polisi nanya, "Kenapa kau curi?" "Kalau Allah tak gerakkan tanganku, maka aku tidak bisa mengambil barang orang." Maka pencuri pun angkat tangan tempeleng. "Nah, kenapa kau tempeleng aku? Kalau Allah tak gerakkan, aku tak bisa nempeleng." Ya hancurlah bumi. Nggak bisa pakai dalil seperti itu hakikatnya. Tapi Allah sudah buat sunnatullah, ada hukum-hukum Allah yang ditetapkan di alam semesta ini. Maka sunnatullah itu disebut oleh orang sebagai ilmiah, padahal itu artinya alamiah. Hukum alam sunnatullah jadi alamiah, dianggap oleh orang yang akademisi ilmiah, kurang lebih itu. Maka berbeda dengan sunnatullah, hukum alam ilmiah, maka itu namanya mukjizat, sesuatu yang di luar kebiasaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan aneh kalau ada karamah ulama. Tiba-tiba ada guru kami cerita bahwa Syekh Zainuddin Abdul Majid pernah bersama murid beliau ada pengajian, hujan lebat minta ampun. Gimana ini? Oh, kata beliau, berangkat. Langsung berangkat. Tapi gimana hujan? Berangkat, pegang. Nyampe sana tak basah. Saya tak berani coba. Maka tadi kami ada acara di Air Raja, ya, IPNW, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
Pas jam 2 hujan lebat, saya bilang semua pakai mantel. Kita nih bukan ulama karomah, pakai mantel basah kuyup nanti tak jadi acara. Jadi jangan dicoba-coba. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada terjadi seperti itu, berarti atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada juga orang datang ke Pak Kiai minta ditiupkan air lalu diminum, dia sembuh, yang menyebabkan, tapi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan Allah yang turunkan hujan, ya. Minal mu'sirat ma'an. Apa yang diturunkan? Air sajjaja. Air hujan yang lebat. Lebat. Tadi di sini lebat, tapi sebentar. Nabata linukhrija, agar kami keluarkan dengannya. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Dengan asbab apa? Asbab air. Ada asbabnya, tapi yang mengeluarkan bukan air. Dengan sebab air itu membasahi bumi, kami keluarkan habban, biji-bijian. Keluarlah tumbuh biji-biji itu. Wa nabata, dan tanam-tanaman. Semakin dan besar. Tapi siapa yang mengeluarkan biji-bijian? Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah. Cuma kata Allah, nukhrija bihi, kami keluarkan dengan air itu. Jadi ada hukum sebab akibat yang dibuat diizinkan oleh Allah, yaitu dengan air. Maka kalau bicara tentang air, Aristoteles, ya, itu juga bahwa pangkal kehidupan itu adalah air. Sebelum bumi ini ada, yang ada air. Tapi yang ciptakan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan airlah kita pun berasal dari air. Air mani. Nah, dari air. Tapi yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin alfafa. Selain tumbuh-tumbuhan juga jannah, kebun-kebun, ya. Pohon-pohon yang ada di kebun-kebun itu alfafa, rindang. Yang membuat rindang Allah. Tetapi manusia yang bikin dia gundul. Nah, ini jadi masalah. Karena itu Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dibikinlah banjir bandang. Supaya apa? Mereka rasakan akibat dari perbuatan ulahnya yang tidak memikirkan alam yang diciptakan oleh Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali bertobat, kembali berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah ceritakan semua itu, Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisah, hari pemutus, fasal, ya, pemisah, pemutus, kana miqata, itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hari kiamat. Pemisah antara kehidupan dunia, tempat kita beramal, dengan kehidupan akhirat, tempat menerima balasan amal. Allah yang tentukan waktunya. Kita nggak perlu mikir. Ada dulu sahabat nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul?" Nabi balik tanya, "Apa yang melangkau siapa nanya-nanya bab kiamat?" Kata dia, "Belum ada siang Rasul, kecuali aku cinta sama Allah dan Rasul." Kata Nabi, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Engkau akan bersama orang yang kau cintai nanti di akhirat. Jadi bagi yang kurang-kurang amal, yang penting cinta Nabi. Tapi cinta Nabi juga ya tentunya mengikuti Nabi yang rajin beramal. Nggak bisa cinta Nabi, sholat tidak, salawat tidak, istighfar tidak, karena cinta Nabi.
Orang yang cinta kepada sesuatu mesti dia banyak menyebut yang dia cintai. Yang cinta kepada sesuatu mesti dia akan mengikuti yang dia cintai. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang tentukan kapan hari kiamat itu tiba. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Setelah ditiup sangkakala, yang pertama hancur kiamat, yang kedua bangkit semua yang dari kubur. Fatatuna min kuburukum, maka kalian akan datang muncul dari kubur-kubur kalian afwaja. Masya Allah. Jama'atan mukhtalifatan. Nanti kita dibangkitkan itu afwajan, berbondong-bondong. Tapi di tafsirnya di sini adalah berkelompok-kelompok mukhtalifatan, yang berbeda-beda. Pernah ceritanya Abbas bertanya kepada ya Rasulullah, apa maksud Allah dengan ayat ini? Nanti dibangkitkan itu berkelompok-kelompok. Lalu Nabi meluruskan kakinya, menjulurkan, duduk, ya, manjakan itu. Lalu beliau duduk, lalu nangis, lalu berkata, nanti pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan, lalu datang berkelompok-kelompok menjadi 10 kelompok. Mengapa Nabi menangis? Macam-macam model yang 10 itu, dan semua itu umat Nabi Muhammad. Kita itu ditangisi oleh Nabi, yang cara bangkitnya nanti itu seperti itu. Seperti apa? Ya mungkin nanti ini udah azan, ya. Tapi yang penting di sini kita akan datang berkelompok-kelompok. Kita dibangkitkan nanti. Yang suka berkelompok dengan pembalap MotoGP dibangkitkan bersama itu. Mau? Yang suka berkelompok di dalam masjid dibangkitkan dengan itu. Pandai-pandailah cari kawan, cari kelompok, supaya dengan kelompok itulah kita berharap kita dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan sekali lagi sebelum Ramadan tiba. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang serta lafiah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.